Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Gelora Jatim. Kali ini kita akan membahas sumber pembelajaran terbuka untuk pendidik, Creative Commons tentang literasi bersama narasumber hebat kita, Bunda Dwi Setiowati dari SMP Negeri 1 Pasirian yang akan dipandu oleh Bunda yang cantik yaitu Bunda dari MTS Negeri 6 Pasuruan. Untuk menghabiskan waktu, saya Umi Tira Lestari dari Bogor mempersilahkan Bunda Umi untuk memandu acara ini. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi acara Gelora Jawa Timur edisi ke-17 dengan bersama saya Umi Keket dari MTSN 6 Pasuruan, Jawa Timur. Yang tadi adalah pasti nggak asing lagi artis kita, host terkenal kita, Bunda Umi Tira Lestari dari Kota Hujan Bogor. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini Gelora Jawa Timur edisi ke-17 menyajikan sebuah materi tentang Creative Commons yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Dwi Setiowati SSI. Beliau ini adalah guru berprestasi juara 2 ya tahun 2019 di tingkat Kabupaten Lumajang. Kemudian beliau juga guru IPA SMPN 1 Pasirian Lumajang, Jawa Timur. Beliau juga trainernya Office 365. Kemudian beliau juga merupakan guru inti IPA. Itu masih banyak lagi prestasi-prestasi beliau yang saya yakin ini ada lagi ini, termasuk juga beliau ini adalah IN-nya VCT Jawa Timur. Alumni. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, baiklah Bapak Ibu, kami persilakan kepada Ibu Dwi Setiowati untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Umi atas kesempatannya. Saya bisa berbagi ini hasil pelatihan saya waktu bulan November kemarin, karena keisengan sebenarnya ini, keisengan saya untuk klik pelatihan. Jadi awalnya saya Creative Commons saya nggak tahu, karena ini saya biasanya kalau membuat video dari YouTube itu setelah 2-3 hari pasti ada tulisannya lisensi yang CC Creative Commons itu ya. Jadi pasti saya, kenapa kok ada tulisannya CC ini ya, Creative Commons ya, seperti itu. Mungkin di sini sudah ada tentang brosurnya dulu ya, tentang perlindungan hak cipta ini. Perlindungan hak cipta di situ. Di sini tentang pencipta ini memiliki hak cipta yang eksklusif ya. Di sini ada hak moral dan hak ekonomi. Kalau yang di YouTube mesti biasanya kalau sudah monetisasi itu biasanya ada hak ekonomi. Jika sudah lebih dari 1000 subscriber biasanya mulai ada ads. Kemudian tujuannya perlindungan hak cipta yaitu adalah melindungi ciptaan manusia yang diekspresikan ini, yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Ini semua dari Creative Commons ya. Jadi kata-katanya sudah seperti itu ya. Kemudian melindungi ini untuk musik, untuk foto, untuk karya seni. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana penggunaannya di situ? Hanya berlaku di daerah asal kecuali di situ ada perjanjian. Di situ ya. Kemudian di sini jangka waktunya dari hak cipta adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Nah, di sini. Di sini ada di sini pasalnya di sini. Kemudian setelah lebih dari 70 tahun biasanya akan menjadi public domain. Public domain itu adalah menjadi milik umum. Jadi foto-foto yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dari sejak diterbitkannya, maka dia akan menjadi milik umum, public domain.
Sinyalnya bermasalah, kameranya boleh dimatikan dulu nggak apa-apa? Takutnya berbagi sinyal antara kamera dengan mic-nya. Ya, agak apa itu lemot jaringannya. Dimatikan aja kameranya dulu Bunda, biar suara. Ya, ya. Ah, Ya, ah. bentar. Tadi diulang lagi Bun, sampai dengan melindungi karya intelektual. Ya, sebentar. Bentar saya stop sharing dulu ya. Stop video, stop video. Iya. Bunda Umi jangan bobo. Sudah ya ini? Sampun. Standby, Bun. Nah, ini. Jadi karya kita itu berupa karya kreatif atau karya intelektual. Di sini misalnya musik, foto, dan karya seni yang bisa dilindungi dengan hak cipta. Kemudian berlakunya di sini ya, di daerah asal kecuali sudah ada perjanjian di situ, perjanjian antar negara untuk melindungi hak cipta. Kemudian masa berlakunya adalah 70 tahun. Kemudian yang untuk foto-foto biasanya berlakunya 50 tahun. Setelah 50 tahun maka foto itu akan menjadi publik domain. Jadi bisa diakses tanpa harus mencantumkan nama yang memfoto ciptaan tersebut. Itu yang tentang Creative Commons. Kemudian di sini ada 6 lisensi utama di sini nanti ya. Jadi di sini ada batasannya, yang paling sebelah kiri itu adalah yang kurang bebas. Kemudian yang paling kanan ini adalah yang paling bebas di situ ya. Biasanya yang di sini sisi BY dan sisi BY SA ini biasanya dipakai di Wikipedia, kemudian juga di YouTube. Yang di sini biasanya sisi BY SA, kemudian juga ada di artikel, beberapa artikel dan jurnal itu ada yang sudah melisensikan seperti ini. Jadi ada yang sisi BSA. Sebentar lagi saya terangkan satu persatu apa maksud dari sebelah sini ya. Yang bisa dipakai untuk sebagai sumber pembelajaran terbuka, ini yang paling bebas itu ya ini, yang dua ini. Untuk yang semakin ke kiri itu penggunaannya akan semakin terbatas. Jadi yang paling disarankan untuk pendidik untuk dipakai lisensinya adalah yang paling kanan ini dua, sisi by SA dan sisi by. Jadi itu akan semakin terbuka pembelajarannya. Kemudian itu yang tentang atribusi. Ini atribusi, ini berarti orangnya yang di sini. Kemudian lambang seperti ini artinya non komersil, jadi kalau kita menggunakan foto itu boleh dipakai untuk pembelajaran secara khusus. Kemudian tapi tidak boleh dipakai untuk komersil. Jadi misalnya gambar itu diambil kemudian untuk dijual dan kita memperoleh profitnya atau royaltinya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berbagi serupa ini bisa gambarnya langsung atau sedikit modifikasi yang berbagi serupa. Kemudian yang tanpa turunan ini ya, tanpa turunan itu berarti hak ciptanya itu boleh menyebarluaskan tapi tidak boleh istilahnya diedit. Ya, yang ini, yang tanpa turunan tidak boleh diedit. Itu ketentuan tentang lisensi. Sekarang kita coba beralih ke yang lain. Nah, ini. Kemudian ini ya. Jadi untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, itu tidak harus dilakukan pendaftaran. Jadi semua ciptaan rekan-rekan ini diasumsikan itu memiliki hak cipta. Jadi pada awalnya itu memiliki hak cipta, walaupun belum ada hak ciptanya. Jadi itu seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi tanpa melakukan pendaftaran, semua karya itu
kalau asli dibuat oleh Bapak Ibu itu awalnya ada hak ciptanya. Kemudian ada ini ragam kekayaan intelektual ya Bapak Ibu di sini. Ada merek, ada paten, nanti silakan dibaca sendiri karena materinya ini sangat banyak sekali. Pelatihan 1 bulan nanti dilihat. Nah, di sini tentang dasar hukumnya. Kemudian, nah, jadi hak cipta itu ini ada 2 ya, hak ekonomi dan hak moral. Jadi kenapa disebut hak moral? Karena ciptaan itu eksklusif ya. Jadi kalau kita mengambil karya orang lain itu secara moral pasti istilahnya kalau mengambil tanpa izin itu jelek sekali pasti. Jadi adatnya atau sopan santunnya jika kita mengambil sumber, kita harus mencantumkan ya dari mana sumber itu berasal. Ya, jadi ini hak cipta itu hak ekonomi dan hak moral. Nah, kemudian ini ada hak paten, ada hak merek. Nanti di situ ada materinya, silakan dibaca sendiri ya. Jadi jangka waktunya itu hak paten sama hak merek itu tidak sama. Nanti kalau ingin belajar lebih lanjut silakan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ide yang belum dikeluarkan atau belum diciptakan cuma sekedar ide dan kita sama idenya itu tidak bisa dihak ciptakan. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya Inobel ya, Inobel kita punya ide sama dengan orang itu, punya kita sama, tapi istilahnya punyaan orang itu dulu yang keluar ya sudah, yang punyaan orang itu yang dulu yang bisa dilindungi hak ciptanya. Sedangkan ide kita ya sudah terlewat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian hak cipta tidak berlaku selamanya. Tadi ada ketentuan 70 tahun. Kalau untuk fotografi sampai 50 tahun. Nah, ya itu ya. Kemudian sebentar ya. Nah, ini. Kemudian ini variasinya hak cipta. Sekarang. Yang ini public domain, ini bisa digunakan untuk tujuan komersil tanpa meminta izin. Jadi foto-foto tadi yang sudah usianya 50 tahun, misalnya foto perang yang sudah lama-lama itu akan menjadi foto yang sifatnya publik, foto umum. Kemudian yang seperti ini tandanya, ini berarti harus ada hak ciptanya ini. Jadi harus meminta izin. Nah, ini kemarin disampaikan bahwa foto ini nanti, ini fotonya diambil oleh hewannya sendiri ini. Jadi ada, misalnya ada wisatawan yang menaruh kameranya, kemudian kameranya itu dipakai untuk selfie. Sama ini apa ya, namanya babon ya. Ini foto ini tidak memiliki hak cipta karena yang memiliki hak cipta itu manusia, karena ini dijepret dari foto cikera itu, maka foto ini menjadi public domain, tidak ada lisensinya. Jadi bisa dipakai oleh siapapun tanpa memerlukan izin. Foto yang ini. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang lisensi ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah lisensi yang terbuka. Nah, ini manfaatnya lisensi ya, ini ya. Ini kalau lisensinya tentang Harry Potter di sini itu adalah hak ekonomi dan hak moral ini ya. Jadi hak ekonominya dia J.K. Rowling punya royalti dari ini, dari pembuatannya ini sampai dengan turunannya ini. Mulai dari
apa itu terjemahan, kemudian filmnya sampai dengan merchandise-nya, semuanya itu ada royalti. Nah, kemudian yang ini ya Bapak Ibu, Creative Commons. Nah, ini langsung ke prakteknya ya Bapak Ibu ya. Untuk guru di sini ada namanya OR Hub. Kalau yang biasanya dipakai, coba Bapak Ibu cari, ketik di apa itu rumahbelajar.orhub. Ya Bapak Ibu, rumah belajar ORhub. Jadi di situ bukan yang rumah belajar.id ya, sama bukan rumah belajar Kemdikbud, tapi rumah belajar ORhub. Di situ ada. Di situ Bapak Ibu akan menemukan sumber pembelajaran terbuka di situ. Jadi di situ bisa banyak sekali materi-materi di situ. Saya biasanya mengambil dari situ. Silakan diambil untuk kepentingan apa itu pembelajaran Bapak Ibu. Sudah ada di situ baik modul maupun hasil penelitian dari Seamolek juga di situ ada di situ. Semuanya sudah lengkap di situ, di belajar ORhub. Nah, maaf ya, ada gangguan anak-anak. Kemudian yang ini bahan pembelajaran terbuka atau sumber pembelajaran terbuka, yaitu ini bisa berada dalam domain publik ya, atau dengan lisensi terbuka. Lisensi terbuka tadi CC BY ya, yang dapat diakses tanpa biaya, dapat digunakan kembali, diadaptasi dan disebarluaskan. Ya ini Bapak Ibu. Kemudian, nah ini gunanya ORhub itu adalah memberikan izin kepada publik yang pertama itu adalah ini ya, mengunduh ya. Jadi Bapak Ibu di ORhub itu bisa mengunduh, bisa menduplikasi, kemudian bisa menyimpan dan mengatur. Kemudian menggunakan apa? Reuse ya. Jadi bisa digunakan untuk kelas, untuk video, untuk website yang ORhub. Kemudian ada revise, yaitu memodifikasi ya dan mengubah konten ya. Itu bisa terjemah atau ubah format di situ bisa. Tapi usahakan Bapak Ibu ya tetap bisa seharusnya menghubungi dari si pembuat. Lebih bagusnya seperti itu. Jadi berkomunikasi lewat kontak email. Kemudian ada istilahnya remix. Remix itu bahan yang biasanya sudah gabungan dari sumber pembelajaran terbuka, itu kita gabungkan lagi menjadi konten baru. Jadi misalnya di sini pembelajarannya apa itu bahannya itu kurang ini, kemudian bahan 11 yang satunya kurang ini, kalau digabung jadi satu, jadi lengkap, itu makanya disebut dengan remix. Kemudian ada redistribusi ya. Redistribusi di sini adalah, nah ini setelah kita menggunakan adaptasi remix, kita mendistribusikan. Itu tentunya kalau atribusinya itu nanti sebentar lagi kita praktek. Nah ini. Ini aja dulu sudah. Nah ini sekarang. Jadi sumber pembelajaran terbuka yang kita pakai yang masuk di ORhub ini ya, Bapak Ibu. Ini yang paling bisa dipakai, ini yang paling terbuka di sini. Kemudian semakin ke bawah ini berarti semakin kemungkinannya sifat terbukanya semakin kecil. Yang bisa dipakai sebagai ORhub itu yang sebelah sini.
Tapi yang paling hijau ini biasanya ini, yang dua ini, Bapak Ibu. Sisi by dan sisi by SA. Ini jadi. Kemudian caranya kita memberikan atribusi, itu ada rumusnya Bapak Ibu. Ada TASL. TASL itu yang pertama title, ya jadinya. Kemudian A itu author, source, kemudian lisensi. Jadi seperti itu. Contohnya, bentar ya. Contohnya kita praktek aja ya Bapak Ibu ya, langsung ya. Saya ganti. Saya stop sharing dulu yang materinya yang ini, kita langsung ke Wikimedia Commons ya Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Saya share dulu yang Microsoft Edge bentar. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bun? Sudah ini? Masih belum? Masih OTW kayaknya. Nah, udah muncul. Sudah ya. Nah, Oke. jadi Bapak Ibu bisa mengunduh, ya apa itu, melihat situs-situs ini ya Bapak Ibu. Kalau di Wikipedia memang itu, kalau kita membuat jurnal jangan membuat dari Wikipedia. Apa karena itu kontribusinya setiap hari berubah. Jadi editor itu secara umum. Kalau di Wikipedia itu sumbernya tidak valid untuk apa, untuk menulis jurnal sama artikel. Jadi kalau untuk menulis artikel dan jurnal usahakan dari minimal dari Google Scholar, kemudian dari ResearchGate atau ScienceDirect atau Elsevier. Nah, itu yang biasanya yang sudah jurnal. Kalau yang untuk gambar-gambar Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ngambil dari sini, dari Wikimedia Commons. Jadi di situ tinggal ini, mengambil contohnya, kita ambil di sini misalnya flower gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan ada kategorinya sebenarnya Bapak Ibu di sini. Coba kita ambil. Nah, ini contohnya. Nah, tadi prinsipnya sisi by itu adalah lisensinya SPT itu TASL, title, kemudian author, source, dan lisensi. Sekarang kita mengidentifikasi dari source ini ya. Source-nya itu di mana yang ini, yang common Wikimedia ini Bapak Ibu. Jadi source-nya kita ambil dari sini. Ini. Jadi gambar ini misalnya kita ambil ke buku, itu diambil dari Wikimedia Commons. Kemudian titelnya, ini titelnya adalah file Hortus Haren ini ya. Nah ini. Ini semuanya ini ditulis. Atau paling enggak ini. Sampai dengan tahun 2019. Kemudian bagaimana dengan lisensinya di sini? Di sini, nah ini autornya ini adalah Dominicus Johannes Bergsma. Ini jadi kemudian ini source-nya kalau Wikimedia itu harus hasil kerja sendiri. Jadi misalnya foto-foto Bapak Ibu misalnya kalau dirasa
oh ini berguna untuk kepentingan umum daripada saya simpan sendiri, mending saya saya amalkan ini menjadi bahan sumber pembelajaran terbuka, maka ini bisa dimasukkan ke Wikimedia yang bagian dari ini, source-nya ini. Kemudian, nah ini lisensinya di sini. Nah, ini lisensinya di sini. Ini di situ ada, nah ini atribusinya di sini bisa di-share. Bisa di-share, kemudian bisa di-remix. Gitu. You are free to share ya ini. Untuk mengcopy, untuk menyebarluaskan, untuk mentransmisikan ini ya. Kemudian remix berarti bisa digabungkan. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba cari lagi ya, misalnya kucing lucu. Nah ini Bapak Ibu. Nah, biasanya kapan kita memakai gambar-gambar ini jika misalnya kita guru IPA misalnya dipakai untuk klasifikasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang lain-lain juga bisa. Ini contoh kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, kucing lucunya ini judulnya bentar. Nah, ini judulnya ini titelnya adalah kucing lucu sekali. Rumusnya tadi TASL. T titel, A atribusi, kemudian author, kemudian S-nya source, baru yang L-nya terakhir adalah lisensi. Nah, ini autornya Salma Rizky. Ini biasanya kalau page does not exist berarti orangnya sudah tidak berkontribusi lagi. Kemudian lisensinya ini, lisensinya bisa dibagikan, kemudian diadaptasi, ya. Jadi apa yang dimaksud diadaptasi itu, ini kan gambarnya lucu, kemudian diadaptasi ditambahi misalnya diberi kata-kata meme itu. Tapi kalau sudah diadaptasi, misalnya dikasih, misalnya ditulis meme, itu yang hasil adaptasinya itu harus bisa di-share sama. Di-share sama itu, jadi tidak boleh habis diedit, gambar ini menjadi dijual. Jadi seperti itu. Jadi nge-share-nya lagi harus terbuka. Jadi bahan pembelajaran yang sudah terbuka, itu tidak boleh dijual belikan lagi. Jadi kalau sudah menjadi sumber pembelajaran terbuka itu boleh diperjualbelikan lagi. Karena sudah menjadi sumber pembelajaran terbuka. Kemudian yang untuk tidak hanya di sini ada file juga bisa ya Bapak Ibu, ada semuanya di sini. Kemudian yang untuk musik itu namanya lupa saya, nanti saya chat lagi, saya cari dulu. Ada yang musik, ada yang video. Jadi beberapa musik yang Creative Commons itu bisa diakses secara umum atau biasanya di YouTube bagian musik itu ya Bapak Ibu. Kemudian cara kita misalnya menggabungkan ini ya, menggabungkan remix ya Bapak Ibu. Sekarang prakteknya ini sebentar. Saya stop sharing yang di sini.
sharing. 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya Bu Umi? Ya Bu Umi keket. Udah kelihatan, Bun. Ini materi 1 bulan harus disampaikan dalam waktu 1 jam. Nah ini ya Bapak Ibu. Bentar, yang mana ini? Nah, ini alur perkenan suatu ciptaan untuk tujuan pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat materi pembelajaran, misalnya ngambil video-video atau gambar-gambar, itu kan biasanya kan sudah analisis KD, kemudian tujuan pembelajaran, nanti materi. Ya ini kan ya Bapak Ibu. Kemudian di situ materinya ini bagus, tetapi tidak diketahui hak ciptanya. Maka kita harus selalu berasumsi bahwa materi tersebut memiliki status hak cipta. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian kalau sudah misalnya tidak tahu ini alurnya seperti ini, nanti kalau tidak yakin, makanya kita harus izin dulu kepada penggunanya, pembuatnya, autornya dulu. Kemudian penggunaan wajar itu istilahnya Bapak Ibu, penggunaan wajar itu kalau misalnya kita pembelajaran cuma di dalam kelas, itu wajar. Nggak apa-apa. Kemudian kalau video pembelajarannya itu nanti di-share, kemudian nanti menjadi apa itu ada monetisasi, maka kita harus ngomong kepada yang pembuatnya dulu. Karena kalau sudah misalnya YouTube sudah dimonetisasi 2 detik saja atau 3 detik aja misalnya sudah ada hak ciptanya, pasti ketahuan. Saya pernah mendapatkan teguran karena ada intro cuma 2 detik, tapi itu ya ada hak ciptanya, akhirnya saya hapus 2 detiknya itu Bapak Ibu. Sekarang nggak apa-apa. Kemudian saya juga pernah share video anak saya lagi menari, lagunya apa itu memang lagi cantik, ternyata itu di apa itu saya di email ya, kalau itu sudah ada ciptanya saya hapus sudah, padahal saya inginnya ini daripada dibuang diupload di YouTube, ternyata seperti itu, akhirnya enggak, saya buang videonya, saya simpan sendiri. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi penggunaan wajar itu kalau di dalam kelas kecil tidak untuk umum, bolehlah kita seperti itu. Kalau terbuka sampai sekarang kan kita biasanya Zoom meeting, kemudian recording dan lain-lain itu akan menjadi sumber pembelajaran terbuka, maka kita harus hati-hati dalam menggunakan materi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya omongkan. Jadi untuk mencari bahan-bahan yang sifatnya ini, nah silakan Bapak Ibu ngambil dari sini. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang ini yang musik. Incompetech itu jadi musik-musik itu di situ. Silakan Bapak Ibu ngambil di situ. Di Flickr, kemudian di YouTube, di CC, kemudian media common ini ya. Nah ini saya enggak tahu ini apa ini ya. Saya enggak pernah yang pakai yang ini. Ikonnya saya belum paham yang ini. Jadi yang ini sudah saya cari, kalau yang ini belum. Silakan Bapak Ibu ditelusuri secara pribadi. Kemudian, nah ini tadi contohnya ya. Ini kucing ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi
lisensinya silakan di sini. Kalau di sisi search sudah ada ini, tinggal diklik yang kita pilih, maka yang ketemu itu hanya yang lisensi yang kita maui. Nah, di sini di YouTube juga ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu kalau misalnya mencari video berlisensi CC dipakai di filternya. Ini banyak sekali. Bapak Ibu silakan mencari sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ya. Ini judulnya Senyum Mentawai. Nah, kemudian autornya ini Erison ya. Jadi silakan Bapak Ibu dicari. Ini biasanya muncul di apa itu? Di flyernya pariwisata biasanya seringnya. Ya, jadi ini boleh di-share, boleh di-remix. Nah, caranya tadi seperti yang sudah saya ajarkan. Mungkin itu Bu Keket yang bisa saya sampaikan. Silakan bertanya, mungkin jika saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya, Bunda Sustiati. Sebenarnya mulai kemarin pada waktu lahirnya itu di-share, saya juga bertanya-tanya ini. Creative Commons ini bagaimana sih? Dan sekarang malam ini sudah ada pencerahan sedikit gitu. Baik Bapak Ibu, yang mau bertanya silahkan raise hand, jangan lupa klik gambar tangan kalau mau bertanya, nanti dibuka sama Bunda Umitira Lestari. Yang pengen chat, tulis pertanyaan boleh juga di chat, di ya. Nah, ini saya buka dulu yang ada di kolom chat. Masih belum ada pertanyaan. Yang raise hand? Belum ada juga. Kalau belum ada berarti sudah paham. Nah, mungkin saya boleh bertanya, Bun? Ya, boleh. Boleh lah. Boleh. Ini apa hubungannya dengan haki ya? Haki atau apa itu? Yang hak cipta intelektual. Hak intelektual. Nah, itu. Apa hubungannya itu, Bun? Kira. Mohon pencerahannya. Ya, kalau yang untuk hak kekayaan intelektual itu kemarin, nah biasanya dari contohnya hasil karyanya Inobel teman-teman itu kan dari ide ya, ide tapi yang sudah dituangkan. Yang tadi yang sudah dapat hak cipta itu hak kekayaan intelektual kalau idenya sudah dikeluarkan jadi bentuk produk. Terus produknya itu inovatif, itu yang dinamakan dan dengan hak kekayaan intelektual. Kemudian kalau yang untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual itu kan perlu proses ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk itu hak kekayaan intelektual nanti kan hubungannya sama hak ekonomi dan hak moral. Kalau sumbernya itu diperoleh dari apa itu Creative Commons ya. Kalau misalnya sudah sisi by itu berarti kan sudah bebas ya Bapak Ibu. Kalau sudah sifatnya bebas berarti itu tidak boleh istilahnya dikomersilkan. Jadi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual itu semuanya harus hasil kerja sendiri. Jadi foto-fotonya itu on work semua. Jadi hasil karya sendiri, jepretan atau prosesnya itu semuanya dilalui dengan hasilnya sendiri yang untuk hak kekayaan intelektual. Seperti kan nggak boleh copot yang di internet gitu ya, Bun ya? Iya. Hasil jepretan karya kita. Berarti karena kalau yang bedanya gimana, Bun? Karena kalau yang sudah di sisi by itu ya, sisi by SA atau yang tadi itu harus kalau sumber pembelajarannya sudah terbuka, tidak boleh lagi ditutup. Ditutup itu maksudnya sudah ada hak ciptanya. Kalau tertutup itu kan berarti ada hak ciptanya. Kalau terbuka itu berarti sudah bebas. Publik bisa mengakses, tidak usah perlu bayar.
Sama kayak OJS, Open Journal System itu ya. OJS kalau sudah bisa download file itu berarti itu bisa apa itu termasuk OER itu. Jadi artikel-artikel yang di bawahnya sudah ada sisi by itu berarti artikelnya boleh dipakai untuk penelitian dengan tetap mencantumkan atribusinya tadi. Bukannya campur baur ya. Bunda Dwi, kadang-kadang gini kalau kita lagi ngerekam gitu ya kegiatan, kita nggak tahu nih ini video yang ditampilkan pemateri itu ada hakinya atau enggak, ada hak ciptaannya enggak, kita upload aja, tiba-tiba dapat teguran ya, video Anda melanggar hak cipta gitu kan ya. Biasanya kalau seperti itu dicantumkan, kalau video kita kayak live streaming ini nanti harusnya ada editornya sebenarnya, di belakangnya itu dikasih kredit. Kredit gimana, Bun? Kreditnya itu misalnya video yang ditayangkan tadi itu merupakan video dari sini oleh siapa itu. Di deskripsinya? Iya, iya bisa seperti itu di deskripsi. Oh gitu ya. Aku kalau udah begitu ya udah videonya tak hapus aja daripada kena ini. Iya, seperti itu kan. Saya 2 kali kena kayak seperti itu. Apalagi kalau kita dimonetisasi kan nanti takutnya ini ya cabut monetisasi kitanya. Iya. Disuruh balikin nanti uangnya. Ya karena kan kalau sudah tadi kan hubungannya sama hak ekonomi dan hak moral tadi. Oke. Bunda Umi Keket, ini ada Bunda Sri Handayati resen, aku nyalain dulu ya. Mangga Bun. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelankan Bunda Umi, saya Bu Sri Handayati dari SMP 1 Pandaan Pasuruan. Ya, silakan Bunda. Wah, Jawa Timur. Iya, selalu ikut ini Bunda. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya begini, Bu. Saya pernah kemarin itu kan buat video-video yang saya masukkan di TV sekolah. Dari 20 video yang saya masukkan di YouTube, itu ada satu ternyata kok ada pembatasan hak cipta begitu. Itu maksudnya apa ya? Akhirnya saya takut saya hapus. Apakah itu yang dimaksud hak cipta itu? Terima kasih. Oke, ya. Betul sekali ya Ibu. Kalau seperti itu sebaiknya misalnya kita ingin menampilkan beberapa sisipan dari konten YouTube, kita harus berkontak dengan yang memiliki video dari YouTube itu lebih baiknya. Jadi itu alangkah lebih baiknya. Jadi kalau bisa mengambil yang lain yang sifatnya sudah dideskripsikan sebagai sumber pembelajaran terbuka. Karena kalau misalnya tidak, kan tadi asumsinya bahwa semua yang ada itu materinya itu sudah ada hak ciptanya, jadi seperti itu. Kalau kita tidak tahu, nah lebih baik kita ngobrol dengan pembuatnya di kolom komentarnya. Misalnya, bolehkah saya mengambil sedikit cuplikannya yang bagian ini dari video Bapak atau Ibu, ya seperti itu. Itu secara moral kita istilahnya nyuwun sewu. Ya, videonya itu kan saya buatnya dari PowerPoint. Kemudian saya buat video. Padahal dari 20 itu nggak ada. Kok satu kemarin ketika ada materi zat aditif, loh kok seperti itu, saya kaget. Ternyata lah saya takut, saya hapus, mending cari selamat begitu. Gimana ini? Apa betul langkah saya hapus gitu? Iya betul daripada nanti berlanjut ke jalur hukum. Iya, saya kan nggak tahu memang ya. Jadi itu yang akhirnya saya hapus. Terima kasih Bunda. Itu ada tulisannya fair use itu. Fair use itu ada penggunaan wajar. Kalau yang tadi sudah saya terangkan, penggunaan wajar itu kalau dipakai di kelas kecil kita, fair use. Jadi untuk kepentingan edukasi non komersial itu boleh kita memakai video, kita download videonya kemudian kita sampaikan kepada peserta didik, maka bisa. Tapi kalau sekarang itu kita kan sekarang sedang online ya, jadi bentuk video-video itu
kita harus apa itu lebih hati-hati. Jadi mengambil konten videonya usahakan yang sudah itu aja, yang Creative Commons juga. Jangan yang kita tidak tahu hak ciptanya lalu kita ambil. Seperti itu. Saya itu bukan mengambil video saya ya, saya membuat PowerPoint. Ternyata saya upload di YouTube. Loh kok ada seperti itu? Saya bingung. Mana yang ambil? Apa mungkin musiknya? Karena kan videonya saya buat ada musiknya atau konten materinya itu ada yang mengambil gitu. Jadi itu aja. Ya. Jadi kalau materi disebutkan sumbernya Ibu, kemudian kalau videonya walaupun cuplikan hanya beberapa detik itu diambil dari YouTube ya. Kan biasanya di kayak misalnya di apa ya? Di Trans7 itu biasanya kalau ada acara-acara itu apa di tayangannya itu biasanya ada courtesy of YouTube. Jadi perkenan dari YouTube. Jadi seperti itu harus ditulis saja. Kemudian juga musiknya harus pilih yang musik yang bebas seperti band sound itu ya Bapak Ibu. Band sound yang free, terus kemudian yang musiknya YouTube. Musiknya YouTube itu sudah jelas. Sudah bebas tuh. Jadi kalau lebih baiknya jangan mengambil musik-musik yang ada penyanyinya, itu malah bahaya itu. Kalau enggak di apa itu sumber terbuka. Jadi usahakan mengambil dari apa itu yang tempatnya musik yang sudah bebas hak cipta seperti Benson, tadi ada Incompetech dan di apa itu YouTube-nya musik. Ngetiknya gimana Bu mencari YouTube-nya musik itu? Alamatnya? Ya di apa di YouTube-nya itu loh saya tapi nggak pernah Bu, saya biasanya pakai Benson. Iya, iya. Gitu aja Bu. Terima Ya. kasih. Jadi alangkah baiknya kalau kita apa itu membuat materi pembelajaran itu kita harus brainstorming dulu dengan diri kita sendiri. Pertama itu tes materinya itu jelas. Kita ngambilnya source-nya itu jelas. Source-nya semuanya. Jadi misalnya kita ngambil dari buku ini, buku merek ini semuanya harus dicantumkan. Oh, gitu ya. Jadi terima itu kasih merupakan banyak ini ya, penjelasannya. literasinya itu diambil dari apa sih namanya itu daftar pustakanya. Iya. Itu ya. Ternyata daftar pustaka bukan hanya di skripsi dan di tesis atau disertasi ya, ternyata di sebuah karya video juga digital, harus kita ya, Bu, ya? Digital ya harus kita inikan ya. Disertakan. Bunda di chat ada pertanyaan. Iya Bunda Dwi? Kalau misalnya tidak bisa ditayangkan di videonya, di kolom deskripsinya itu ditulis saja selengkapnya. Oh gitu, oke. Berarti kedepannya harus begitu ya? Karena ketidaktahuan kita, awaman kita biasanya ya. Iya, ini makanya saya kemarin ya alhamdulillah dapat diklat seperti ini. Silakan Bunda Umi ada baik, ini banyak nih. Siap. Udah saya mulai ramai. Bacakan ini. Udah pada bangun semua rupanya ini Bapak Ibu yang ada lagi mengikuti kegiatan Gelora Jawa Timur. Ini ada dari Bunda Anis Pujiarti SS. Nah ini Bun, kalau kita mau ambil materi agar tidak kena teguran, di mana saja Bun konten bebasnya. Ini perlu di list ini. Apa aja ini Bun? Biar nggak dapat teguran. Tadi sebentar, tadi di Wikimedia Commons itu ya? Wikimedia Commons. Kemudian di apa itu sisi search. Share screen lagi aja Bun. Ya kira-kira ini. Ya saya share screen ya, bentar. Bunda ini banyak yang nanya materinya nih, di share gak nih? Ya saya share, bentar lagi. Share, Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti kami share juga di ini ya, insya Allah di chat. Bentar ya. Kalau nggak di chat berarti nanti ada di grup-grupnya Gelora Jawa Timur kami share untuk materi-materi malam ini Bapak Ibu. Jangan khawatir. Tadi ya, bentar. Ini. Sudah ya ini ya? Ini yang open educational resource. Jadi yang di sini mungkin materinya semuanya ada. Tinggal pinter-pinternya Bapak Ibu ketik kata kunci.
Nah ini OR Commons sama Wikimedia Commons. Kemudian yang untuk penelitian pokoknya yang sifatnya OJS, Open Journal itu ya, Open Journal System, biasanya paling bawah itu ada tulisannya CC BY. Jadi itu bisa diakses. Dan biasakan Bapak Ibu ya, kalau kita download kayak artikel itu, jangan lewat yang jalur belakang. Istilahnya kan misalnya jurnal itu harusnya berbayar ya Bapak Ibu. Jurnal itu harusnya berbayar tapi kita mengambilnya tidak berbayar. Nggak tahu pakai apa caranya. Nah itu kalau untuk kepentingan ujian ya, ujian seperti tesis, disertasi itu menyangkut kredibilitas kita. Jadi secara moralnya itu. Jadi kita memperolehnya itu kok dengan cara yang kurang baik. Kalau itu Jadi kampusnya juga, usahakan biasanya kampusnya juga bisa kena itu. Nah, jadi usahakan mengambil citasi dari artikel yang sudah OJS, Open Journal System. Jadi OJS, Open Journal System. Bagus ya Bapak Ibu. Itu. Ini materi benar-benar baru buat saya. Jadi OJS ya. Kalau Flickr itu biasanya foto-foto ya, foto-foto yang gratis. Kalau Bapak Ibu kepingin fotonya dijual kan ada sendiri situsnya yang menjual foto yang berapa dolar itu ada sendiri. Kalau ingin mendapatkan hak cipta secara ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu sangat dermawan, silakan foto-fotonya itu dimasukkan ke Wikimedia Commons. Insya Allah jadi amal untuk pendidikan kalau materinya sangat terbuka. Atau mungkin begini, Bun, Putri, kita diajarkan di malam ini ya, itu mungkin semacam caranya masuk di bagian yang ekonomi itu bagaimana, kriterianya itu apa saja. Terus yang masuk di mana tadi tuh? Di bagian apa satunya tadi itu? Tadi ya, apa yang tidak boleh diadaptasi diedit lagi ya? Itu apa aja? Itu kan ada kriteria-kriterianya tuh. Ya, yang tadi saya share di Wikimedia Commons tadi. Sebentar ya, saya share lagi ya. Siap ya, Bun. Sambil nunggu share screen, saya bacakan beberapa pertanyaan lagi ya, Bun. Iya. Nah, ini tadi saya sudah ngasih contoh Bapak Ibu tentang file kucing lucu sekali ini ya. Ngambilnya di Wikimedia Commons. Source-nya ini ya Bapak Ibu, source. Source itu sumber kita mencari gambar di Wikimedia Commons. Kemudian ada titelnya. Titelnya ini kucing lucu sekali. Ya, titelnya ini berarti ini. Kemudian ada autornya ini. Autornya si Salma Rizky ini autornya. Kemudian ini di sini yang bisa dilakukan foto itu apa saja. Bisa di-share ya, ini bisa di-copy, bisa didistribusikan, bisa ditransmisikan kepada kerja kita. Berarti kalau kita membuat materi yang butuh gambarnya kucing ini boleh. Kemudian juga boleh diadaptasi. Diadaptasi itu berarti kita modifikasi. Yang sudah saya jelaskan tadi meme-nya itu dikasih tulis-tulisan misalnya seperti itu. Nah, ini. Kemudian ada tulisannya share alike. Ya, ini ya. Share alike itu berarti berbagi serupa. Berbagi serupa itu bisa serupa ini, juga bisa yang dikasih meme itu tadi. Itu yang dimaksudkan cara kita misalnya mengatribusi gambar ini. Contoh yang lain misalnya kita cari biologi, misalnya gambar apa ya? Sel ya, mikroskopik ya. Mikroskopik.
Nah, ini karena saya biologi. Nah, contohnya ini ya. Ini ada sel ya. Contoh misalnya di sini kita ambil sel nggak ketemu. Ya di sini, nah ini Bapak Ibu ada berapa macam ini? Bisa bentuk dimensi, bisa gambar seperti ini, bisa infografis. Jadi infografisnya yang sudah di apa itu? Ini contohnya ya. Tipe-tipenya juga macam-macam, bisa SVG, bisa GIF, ini tadi JPG. Sekarang SVG. Jadi ini kalau seperti ini sudah bisa dipakai secara umum. Nah, sekarang ini bahasanya bahasa Spanyol. Nah, ini autornya ini Kelvin Song. Other version berarti ini bahasa Inggrisnya. Jadi ada bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Kemudian lisensinya di sini ya Bapak Ibu, ini lisensinya berarti bisa di-copy, bisa didistribusikan, bisa diadaptasi. Diadaptasi kalau di sini Bapak Ibu, ini bisa kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya ya, floem. Floem ini mentransportasikan gula dan beberapa hasil transportasi hasil makanan ini. Seperti itu. Sklerenkim, ya ini juga bisa diadaptasi dipakai bahasa Indonesia. Ini kan pasti penting untuk pembelajaran Bapak Ibu di apa itu di IPA dan biologi. Bagus kan apa itu gambarnya, tapi kan bahasanya bahasa Inggris. Jadi kita adaptasikan menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Keket. Siap. Pertanyaan lain? Iya. Ini ada pertanyaan dari Bu Piki, tapi kayaknya sudah dijawab ini. Dari Bu Piki. Sebentar, Bun. Tapi sudah dijawab sama ini dibantu sama Pak Adi Mifariski. Wes. Iya. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bantu menjawab. Tapi nggak apa-apa, ini saya mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bunda. Dari Bu Piki Surabaya, beliau juga salah satu IN-nya Gelora Jawa Timur. Izin bertanya, kan tidak semua bahan ajar yang kita ingin gunakan menerapkan lisensi terbuka. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika materi-materi ajar ini masih berlaku masa perlindungannya dan tidak menerapkan lisensi terbuka? Tadi kita harus apa itu berkontribusi dengan apa itu istilahnya berkomunikasi dengan pemiliknya. Jadi kayak permisi gitu ya. Permisi. Nah, tapi ya usahakan yang itu, yang cari yang kalau sudah ada copyright-nya biasanya itu agak angel, Bu. Gitu ya. Cari yang apa bisa digunakan secara apa itu bisa terbuka untuk umum, tapi yang tidak non komersial. Kalau untuk pendidikan kan biasanya non komersial, Bu. Cari yang itu aja, yang non komersial. Embel-embelnya yang non komersial. Kalau sudah non komersial biasanya boleh. Tapi kalau sudah ada tulisannya non komersial berarti dia ada hak ekonominya, itu yang bahaya. Baik, baik. Terima kasih, Bun. Di sini ada Bu Warati. Beliau sudah raise hand. Oke, sebentar. Siapa namanya? Warati? Iya. Bentar, aku pindahin dulu ke bawah. Oh, hilang? Ada, Bun? Enggak hilang tangannya. Oh, kemana tangannya ini? Enggak jadi. Uji coba kayaknya Ibu. Enggak, katanya salah tindis. Oh iya, ini Bu Rati. Ini ada dari Bu Nul. Saya EN dari Jawa Barat. Bolehkah kita mengambil cuplikan film atau video orang lain untuk disisipkan pada video kita? Ya, itu. Ya, Bun?
Ya sama tadi. Asalkan Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan yang memiliki, tidak apa-apa. Sudah apa itu? Sudah izin. Intinya berkomunikasi lah ya. Ya, komunikasi dulu. Tidak Nggih, langsung comot. betul, permisi, nun sewu gitu kayak kata Ya. orang Jawa ada unggah-ungguhnya. Nyuwun sewu, minta 1000. Kayak gitu. Jadi memang ternyata di dunia digital pun dan apa namanya hak cipta itu juga berlaku seperti itu ya. Itu hal yang sudah diajarkan sejak lama oleh nenek moyang kita Orang pelaut. dan harus dilestarikan memang. Betul. Aduh kayaknya ini sepi-sepi amat, Bun. Enggak, ayo terusin, seru. Ini ada Cuma pada malu bertanya. iya ini. Ayo Bapak Ibu dong yang mau bertanya silakan, boleh raise hand, boleh kalau malu-malu suaranya didengar Oh, ini ada Pak Puspo, ada Pak De Puspo nih, ada Pak De Puspo. Oh, aduh ini Pak De. tetangga saya ini. Nah, Pak De tangannya hilang lagi kan? Jangan nakal. Ini ada Bunda Heti aja, Heti. Halo Bunda. Halo. Selamat malam Bunda Heti. Halo Bunda Heti. Hasil. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya, Bun. Ya. Ini yang mau saya tanyakan mungkin hampir mirip dengan yang tadi ya. Misalkan saya mau upload ke YouTube ya. Misalkan video orang lain, video mengaji misalkan ya. Itu boleh tidak? Satu misalkan mau saya upload ke YouTube-nya saya, bisa nggak? Boleh nggak itu? Iya Bu, tetap ya. Harus apa itu perizinan dengan apa yang mempunyai video tadi itu. Lebih baik kalau kita ngaji sendiri. Tapi dalam video itu nggak ada sumbernya gitu, Bun. Ya, itu yang kalau misalnya nggak ada sumbernya itu, maka kita asumsikan itu punya hak cipta. Ya. Jadi izinnya ke siapa ya? Angel itu. Oh, ya. Cari aja sumber yang terjelas Bu, seperti itu, yang bisa dikontak, dihubungi. Jadi di kolom komentarnya yang youtubernya yang selalu aktif itu. Kalau nggak pernah aktif youtubernya itu yang nanti pas waktu dia buka pasan, loh ini punya saya, nanti klaim ini, wah bahaya itu malah. Oh iya. Jadi ini kan saya rencananya punya video, tapi video itu kan masih dalam bentuk video ya. Iya. Tidak tahu itu video suara siapa gitu. Tadi asumsinya itu kan sumber pembelajarannya kalau tidak jelas, itu diasumsikan sudah punya hak cipta. Jadi hak cipta itu tadi yang semua yang sudah nyata kan bentuknya suara, bisa apa video, bisa gambar, bisa hasil tulisan tadi. Kalau ide enggak, bukan hak cipta ya. Jadi kalau ide. Jadi semuanya itu walaupun tadi hak cipta itu kan tidak perlu didaftarkan. Jadi kalau video kalau enggak ada gambar, tapi yang asli buatan sendiri ya Bapak Ibu, yang aslinya buatan kita sendiri itu sudah ada hak ciptanya secara langsung lahir, kayak seperti hak asasi manusia itu lahir langsung ada. Oh iya. Makasih Bun. Jadi harusnya kita ngaji sendiri ya. Ngaji sendiri. Ya, langsung diupload di YouTube ya. Betul. Ngaji sendiri Ya. dapat pahala lagi. Ya. Terima kasih Bun. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau misalnya apa itu kan kita kan harus memberikan keteladanan yang baik untuk apa semuanya. Kalau guru itu kan teladan, jadi usahakan konten-konten kita ya teladan lah. Baik. Nah, Umi sambil kita tanya jawab, daftar hadirnya sudah di-share? Belum Bun? Belum. Insya Allah habis ini di-share sama ini Bunda Ratna di kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti ada presensi yang akan di-share oleh panitia di kolom chat.
Monggo ditengok-tengok nanti kolom chatnya ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Nurmaliha, IGI Kabupaten Malang. Nah, selamat malam Ibu. Pertanyaan beliau ini, bagaimana kalau mengupload ke YouTube bila diambil dari tugas anak yang divideokan, boleh nggak? Gitu. Nah, itu enggak apa-apa itu kalau tugas anaknya. Tapi tugas anaknya itu pertama dikasih pedoman dulu. Kayak apa itu? Sebenarnya. Nah, ini misalnya pedomannya ini kamu kalau membuat video ini harus seperti ini. Jadi ada kriterianya dulu. Jadi aman videonya yang anak itu. Misalnya videonya anak itu ngambil musiknya yang ada lisensi hak ciptanya itu juga bahaya kan? Karena ketidaktahuan anak. Berarti dari sekarang kita sudah mengajarkan ke anak bahwa ketika comot itu Bunda Umi Keket tetap harus ada panduannya, mencantumkan dari mana mereka mengambil, begitu ya Bunda Dwi ya? Ya, jadi anak-anak ini diajarkan untuk integritas ini jadi betul. Soalnya begini, sekarang anak-anak itu kan anak-anak milenial ya, apalagi zaman-zamannya pandemi begini, mereka lebih suka kayak membuat konten-konten gitu kan ya. Iya. Pokoknya asal ambil aja itu lagu-lagunya, video-videonya, foto-fotonya, tempel-tempel gitu. Kayaknya memang perlu banget ini sosialisasi. Betul banget ini. Betul banget. Anak harus tahu, peserta didik harus tahu sejak dini. Biar mereka nggak kena kartu merah nantinya. Ini ada lagi dari Pak Darsono. Selamat malam Pak Darsono. Ini beliau bertanya, jika kami membuat media misalnya video cara baca puisi yang benar, kemudian setelah upload ternyata ada video yang bagaimana status hak ciptanya. Maksudnya gimana ini Bapak? Setelah upload ternyata ada video yang bagaimana status hak ciptanya. Itu kayaknya gini pun aku nangkepnya dia kan ngasih panduan baca puisi, ternyata kayaknya udah ada yang bikin duluan ya Bunda Dwi ya, terkait hak cipta itu enggak kalau beda konten enggak masalah Bu, yang penting hasil karya sendiri, on work itu yang penting. Kalau kan kayak tutorial kan banyak kan ya Bu ya? Iya. Kalau tutorial kan bebas seperti itu. Yang penting kita enggak ngambil videonya yang sudah ada itu, yang dari punyaannya yang lain, kita bikin sendiri. Kalau pengalamanku gini, bikin tutorial kan banyak ya orang juga bikin tutorial dengan tema yang sama gitu ya. Tapi kalau kita menyajikan dengan gaya bahasa kita yang berbeda, cara menyajikannya berbeda, walaupun temanya sama sih enggak melanggar hak cipta, kecuali yaitu kayak tadi lagu, film gitu ya Bunda ya. Iya. Yang dia sudah patenkan. Yang sudah sisi by itu ya, Creative Commons itu. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak bikin panduan puisi dengan gaya Bapak sendiri berbeda dengan gaya panduan orang, mungkin tidak bermasalah, Pak. Sumber materinya dicantumkan juga pokoknya, yang panduannya itu diambil dari mana itu aja. Jangan lupa. Di kolom deskripsi biasanya kalau yang di YouTube itu. Pokoknya jangan lupa daftar pustakanya. Begitu ya Bunda Dwi ya? Nah, sumber umumnya yang paling digunakan itu yang dicantumkan. Yang paling banyak lah di situ di materinya. Paling aman itu kalau kita buat sendiri pokoknya. Hasil on work gitu ya. Kalau yang adaptasi tadi, yang penting dari sumber awalnya sudah boleh diperbolehkan untuk diadaptasi, diambil turunannya, misalnya itu berarti bebas. Tapi kalau nggak ada tulisannya tidak boleh dikomersilkan, kemudian tidak boleh diadaptasi, diedit itu yang itu nggak boleh. Nah terus kemudian kalau ini yang biasanya kalau sudah bahan pembelajaran terbuka itu berarti kan terbuka ya. Kalau misalnya YouTube-nya kita itu dimonetisasi jadi itu ada hak ekonominya. Nah, itu yang saya juga kurang paham itu bagaimana nanti dampaknya.
Padahal sumber ajarnya itu kita sudah ngambil yang terbuka semua. Ternyata kita dapat royalti misalnya ya dari apa itu penayangan video itu. Yaitu lebih baiknya sih itu dijadikan sumber pembelajaran terbuka. Baik, baik. Pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Bunda, ada yang raise hand? Oh ya, Pak Puspo ya. Tadi Pak Puspo kenapa sih naik turun tangannya? Aduh. Uji nyali kayaknya. Bunda Heti kan tadi udah yang raise hand Bunda Umi. Iya. Opa, ayo tanya Opa. Apa? Ayo tanya dong. Apa ya? Nggak ada pertanyaan deh. Ya aku hanya mau berbagi aja. Lagu-lagu band sound juga bagus kok. Lagu-lagu band sound bagus. Ada jenis-jenis genrenya semua ada. Lagu yang ada di library YouTube juga bagus. Genrenya juga ada banyak, tinggal kita pilih. Kalau mau memakai lagu yang menjadi hak cipta, lisensi hak cipta dari penyanyi baik dari luar negeri maupun dari Indonesia, kita memang harus mencantumkan di lagunya namanya apa semua. Kalau perlu diambil dari album mana, begitu. Kalau nggak salah ya Ibu Dewi ya. Kalau nggak salah ya, makasih. Itu aja deh yang aku mau share. Makasih. Terima kasih Pak. Nah itu dari penjelasan Pak Puspo. Karena saya juga masih YouTube-nya masih subscribernya sedikit. Itu Pak Adrianus. Oh, itu Pak Adrianus ya. Ya. Kelor ya. Dari Kalimantan ya? Kelor itu ya? Dari Palu, Kota Godam, Kota Martir Palu setengah Bu Dewi. Salam kenal. Terima kasih Pak Adrian. Sami-sami. Ya. Kemarin saya 2 detik itu, 3 detik. Waktu saya membuat video tentang pembelajaran untuk adiwiyata waktu MPLS ya. Source-nya itu ternyata ada hak ciptanya. Sudah diklaim, terus saya di email. Nah ini 2 detiknya, apa yang Anda lakukan? Kalau bisa dihapus itu yang 3 detiknya. Akhirnya yang 3 detik itu saya hapus. Potongannya itu cuma 3 detik. Jadi memang itu hak ekonomi itu kalau sekali tayang itu kan istilahnya di YouTube itu iklan itu bayar berapa itu kan ada yang cuma iklan 2 detik, kemudian ada yang 3 detik itu kan juga ditonton berapa orang itu kan. Makanya itu jadi hak ekonomi banget. Iya. Aku sih belum monetisasi. Kalau Tete sih sudah monetisasi karena sudah puluhan ribu Tete itu. Ya kan Tete. Syukurannya belum apa? Syukurannya yang belum. Jadi ya itu kalau di televisi juga kan berapa detik itu harus bayar berapa puluh juta kan kalau iklan itu. Nah, seperti itu makanya kalau 2 detik yang kita ambil terus ada hak ciptanya secara ekonomi tentu saja yang punya merasa rugi. Nah, itu hak moralnya kita. Jadi di YouTube sekarang kita perlu berhati-hati lagi. Banyak kasusnya yang sudah dihapus beberapa itu karena tidak sesuai dengan konten ya kan seperti itu ya. Oh. Ini ada lagi dari Ibu Rohmah Huda Susana. Nih, daring dengan media WAK, siswa diminta untuk membuka YouTube yang sudah ada open. Sah-sah saja kan Bunda, no edit. Tidak apa-apa kalau yang itu kan penggunaannya terbatas ya di ruang kecil kan. Jadi WAK itu ruang kecil ya Bun? Iya ruang kecil, bukan ruang umum kan. Besar itu kayak apa? Terbuka itu Kak, YouTube kan terbuka semua orang bisa mengakses ya. Kalau WAK itu kan cuma satu grup. Isinya cuma berapa ratus. Jadi penggunaan wajar itu seperti itu mungkin. Fair use.
Kan kita misalnya kalau kita belum bisa membuat video pembelajaran, terus ada video pembelajaran teman kita yang sudah bagus, terus kita share ke murid-murid untuk dibuka murid-murid ya enggak apa-apa. Seperti itu. Pak De Puspo mana sih tadi tangannya naik turun naik turun? Pak De mau nanya nggak sih? Pak De jangan kayak anak kecil dong. Pak De, tuh kan? Merajuk pada itu. Itu Pak De Puspo tuh suka memang agak-agak, aduh, kayak anak kecil. Saya suka kumisnya, Bun. Ayo Pak De Puspo mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben dia serius. Dengerin, coba dengerin. Apa? Sampai jumpa lagi, Pak Mufis, ketemu lagi ini semuanya ini dari orang-orang. Pertanyaannya. Wah, Jan. Pertanyaan GPS, Pak. Ampun aku. Tanya apa Pak De, ayo? Enggak, saya hanya saran saja, mungkin begini loh, Bu. Sawat tadi tak belok ini. Bu Dewi, memang kalau saya lihat, Apa sih suaranya nggak kedengeran? Suaranya nggak dengar. halo, Iya, halo, sudah keluarin dulu. halo, sudah. Udah. Nah, saya lihat dan saya dengar, mungkin untuk teman-teman itu sebaiknya memang kalau kita membuat itu memang membuat sendiri itu udah bagus, artinya ya memang harusnya seperti itu. Namun demikian kan seperti yang dikatakan oleh Opa tadi, bahwasanya kalau kita memang belum bisa melakukan sesuatu yang artinya membuat seperti ini sendiri, itu akan lebih baik kalau kita itu melakukan semuanya, dicari esensinya dulu. Kemudian kita ya seperti katakan Teteh tadi di daftar pustakanya itu harus ada supaya kita tidak kena masalah. Karena memang dan yang saya lihat itu kita sebetulnya banyak dari Bapak Ibu guru itu yang masih buta tentang hal itu, sehingga kalau Bu Dwi tadi menyatakan seperti itu, jujur saya katakan banyak teman-teman yang mungkin akan was-was, kikuk gek, mau pasirian ngerti, kikuk gek. Nah itu atau wong pasuruan ya ngerti. Nah itu akan menjadi was-was. Memang akan lebih bagus lagi kalau kita sudah pernah kena penalti. Nah itu wow, berarti ini harusnya. Memang kalau kita belum pernah, itu kadang-kadang kita masih ya nggak ada rasa takut, malah paling seperti ini. Itu saran saya kalau memang untuk Bapak Ibu. Kalau memang lebih baik membuat sendiri dengan apa jalur-jalurnya, apa yang disampaikan tadi luar biasa. Namun kalau memang kita masih belum bisa membuat yang lebih baik, kita masih mencantumkan daftar pustaka dari apa yang kita dapatkan sebelum kita kena tilang. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibu sarannya. Ya. Kan Bunda? Iya, Bu. Ini kita itu kan pembelajar ya Bapak Ibu, dari proses kita belajar
Saya membuat video juga baru mengenal seperti itu. Kemudian juga was-was itu juga sering saya apa videonya nanti seperti ini, apa seperti itu ya. Akhirnya misalnya membuat konten itu masih terbatas saya. Terbatasnya itu yang sekiranya yang saya bisa membuatnya sendiri dengan hasil jepretan foto sendiri atau video yang sederhana, yaitu saya lakukan untuk mengantisipasi seperti itu. Cuma ada baiknya memang lebih baik seperti itu ya Bapak Ibu. Terus kalau jangan lupa pokoknya semua karya itu misalnya karya Bapak Ibu di deskripsinya itu dicantumkan selengkapnya. Jadi untuk menghindari kejadian seperti tadi yang hak ciptanya tadi itu. Baik. Silakan Umi Keket. Baik, Bun. Sebentar, saya buka lagi chatnya. Ini ada yang bertanya, mau raise hand dulu atau chat dulu? Raise hand dulu, mangga, Bun. Bentar. Udah nggak musim mangga. Bentar ya. Musim Bunda hujan, Tulus. ya. Bunda Musim orang Tulus. kawin. Bunda Tulus Wahyuni. Assalamualaikum, Bu Tulus. Aduh, ini teman saya ini kayaknya ini. Halo. Bu Tulus, assalamualaikum. Salam. Monggo, Bu. Kalau mau bertanya silakan, Bu Tulus. Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini uminya dua Inggih. loh, Bu Tulus. Inggih, Bu Umi Keket. Mohon maaf, Umi baru Tira. bisa buka Bu Umi. Karena ada acara ini tadi. Inggih. Oke, monggo kalau mau bertanya. Ya sementara belum dulu Bu Umi, nanti inggih. Oke, siap. Inggih, Bu Umi. Terima kasih, Bu. Halo, Selamat gini malam. pertanyaannya. Gimana? Selamat malam juga Bu Umi. Sukses untuk Bu Umi ya. Terima kasih. Ada pertanyaan, Bun? Ini tadi ada teman Sementara yang belum. ini musik yang aman kalau memakai musik klasik kalau dimainkan sendiri gitu. Pak Itu Hedi. kalau misalnya sudah lebih dari jangka waktunya tadi waktunya sehingga menjadi publik Tahun domain gitu bisa. ya. Ini di sini ada pertanyaan ada pernyataan kalau musik kalau aman pakai musik klasik dimainkan sendiri kalau nggak bisa main piano atau alat musik pakai aplikasi digital ya ini ya tetap saja harus mencantumkan aplikasi digitalnya semuanya harus ditulis saja tetap walaupun musiknya itu judulnya apa tapi dimainkan sendiri nggak apa-apa mungkin tapi musiknya judulnya lagunya harus ditulis aja lebih baiknya seperti itu. Amannya ya. Ya, amannya. Ini musik dimainkan sendiri, misalnya play by myself, byku, tapi musiknya itu judulnya dari apa itu. Dinyanyikan oleh siapa. Lebih aman seperti itu. Jadi main aman aja. Karena agak-agak ini sih kalau ke musik, kalau ke film, kalau ke video ya, Bunda Umi ya, Bunda Dwi ya. Ya, agak sulit. Terus kadang kutipan-kutipan itu, Bun, itu juga perlu juga di ini ya. Jangan lupa itu. Punya bisa-bisa nyentil kalau nggak disertakan. Mungkin itu, Bun, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini saya cari-cari sudah pada sepi. Baik, kalau enggak kita statement dari Bunda Dwi. Ya, untuk belajar itu memang kita dari amatir ya sampai menjadi profesional. Sekarang kita dituntut untuk kreatif untuk membuat media pembelajaran yang bisa memfasilitasi peserta didik ya di masa pandemi ini. Tetapi jangan lupa kita harus berpegang teguh kepada kode etik guru, kemudian moral kita sebagai guru dalam membuat bahan ajar
Jangan sampai kita terindikasi plagiat dan menyalahi hak cipta, itu saja. Baik Bunda. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang disampaikan oleh Bunda Dwi Setiawati, pemaparan tentang lisensi. Bagaimanapun Bapak Ibu, hak karya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi apapun yang kreatif apapun yang akan Bapak Ibu buat, karya-karya apapun yang akan Bapak Ibu buat, jangan lupa kalau memang itu kita masih menggunakan karya orang lain, jangan lupa disertakan lisensinya, karena bagaimanapun itu merupakan sebuah kewajiban ya, sebagai bentuk penghargaan atau permisi lah istilahnya begitu. Mungkin itu Bun. Baik. Ini sebentar. Ini ada dari Pak Pungguwanto, si Oh Pintar. ya, ayo. Aduh. Lanjut. Maaf. Aduh, Bapak keburu sepi kok baru datang. Maaf panelis saya 3 kali raise hand tetapi tidak ditanggapi. Terima kasih ilmunya amat malam. Oh Pak Punggawanto, Bun, cari Bun. Nggak ada resen Pak, beneran. Dibuka aja mic-nya Bun. Ya, bentar dicari. Bapak jangan ngambek dulu ya, sebentar ya. Maaf kalau dulu Bapak. Ini kita buka lagi Bapak, ini demi Bapak ini mau sudah closing statement padahal ini. Nggak apa-apa. Bapak. Waktunya masih boleh juga kok waktunya. Iya. Iya, masih ada. Lagi kita juga habis ini liburan ya, jadi nggak apa-apa, nanti selak kangen. Kalau orang Palu tahu nggak selak? Apa coba? Opo iki? Keburu. Opo iki? Selak itu keburu. Nah, Pak Pungwanto, silakan. Minta maaf Bapak nggak kelihatan tadi. Silakan Bapak. Bapak, halo. Halo. Selamat malam Ibu. Malam Bapak. Iya Bu. Saya Bu dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Bu. Ya, salam kenal Bapak. Kenal Bu. Saya juga termasuk pelanggan berat dari Lontara ini Bu. Ini Gelora Jati Pak. Ya Bu. Ada Lontara, ada Kelor, ada apa lagi? Sadar. Biasanya Pak Syamsiar yang host. Pak Syamsiar di Senin malam, Pak. Iya Bu, iya Bu. Iya. Tapi ini Bu, Ibu tadi sudah menjelaskan kan topik malam ini kan Creative Commons ya kan Bu? Karena tadi ada Ibu jelaskan mengenai titel, audio, sama lisensi. Nah, untuk melihat ini kita melihatnya di Wikimedia Commons dan di OR Commons ya Bu? Iya, betul. Iya Bu. Karena pengalaman juga pernah Bu, kemarin kita membuat video pembelajaran, kita pertama itu sudah merekam lagu dari YouTube kan Bu. Satu itu karena bentukannya untuk video pembelajaran untuk siswa, jadi nggak ada komen dari si pembuat lagu yang di YouTube, musik itu. Nah, ketika ini saya gunakan untuk keluarga pribadi, YouTube pribadi, saya upload ke YouTube. Nah, muncul itu komennya di stop, komentar stop. Nah, saya telusuri ternyata ini bayar, Bu. Nah, saya pelajari selanjutnya di situ ada cara mempublis itu ada 3 macam, yaitu ke pribadi, ke publis, ke umum, dan ke kenalan. Nah, jadi karena ditegur kemarin itu kita harus bayar, maka saya ganti publisnya dari umum menjadi pribadi. Jadi kayaknya kalau pribadi aman Bu. Iya. Kan jangan publish ke umum. Itu yang kedua Bu. Yang ketiga Bu, kalau kita misalnya membuat video lalu kita upload ke YouTube dan konten-konten yang kita buat semuanya adalah asli dari pekerjaan kita, asli dari kreatif kita. Nah, bagaimana kita mengetahui misalnya seseorang mengambil konten dari YouTube kita yang asli kita buat sendiri tadi Bu? Kira-kira begitu. Makasih Bu.
Pertanyaan yang terakhir saya belum bisa jawab karena saya belum mengalami. Mungkin yang sudah mengalami bisa menjawab. Kemudian yang tadi itu berarti yang pokoknya fair in use penggunaan wajar bukan untuk terbuka, yang tidak untuk monetisasi berarti bebas itu. Berarti kan hanya pribadi. Jadi bukan untuk umum. Nanti kan kalau untuk pribadi di ruang kecil berarti nanti kan nggak ada hak ekonominya. Kalau sudah untuk umum tadi kan sudah dimonetisasi, otomatis kan dapat hak ekonomi yang YouTubernya itu. Tapi kalau yang untuk skala kecil, ya itu tadi kayaknya bisa tadi masih fair in use tadi, penggunaan secara wajar. Yang untuk yang pertanyaan 3 saya belum mengalami, jadi mungkin ada yang sudah bisa menjawab. Apa misalnya punyaannya Bu Umi itu ya tutorialnya dipakai orang lain, bagaimana Bu Umi jawabnya? Bu Umi gimana? Kalau tutorialnya dipakai maksudnya mereka mencontoh terus ATM gitu ya, bagiku sih nggak masalah. Aku pernah mengalami videoku di download terus orang copas ke YouTube asli tanpa di ATM gitu. Nah itu ya aku tegur, terus aku bilang sebaiknya kan bikin sendiri tutorialnya gitu, karena kan kita bikin walaupun jelek itu karya sendiri ya gitu. Ya seperti itu. Jawabannya dari Bu Umi yang sudah monetisasi. Kalau yang belum dimonetisasi saya kan belum ngerti ya apa jendelanya apa beda, bagaimana, saya kan masih subscribernya masih sedikit. Bedanya kalau yang udah dimonetisasi kan ada kolom apakah video ini mau dimonetisasi atau tidak. Terus apakah video ini mengandung sara pokoknya banyak pilihan gitu Bun, itu harus kita checklist gitu. Ini sama sih, bedanya cuma di situ. Ya, itu jawaban dari apa itu Bu Umi yang sudah monetisasi. Jadi yang sudah berpengalaman. Mungkin itu Pak. Ya betul Bu, wajar Bu, yang namanya hak kekayaan intelektual itu kan memang ya nggak sembarang Bu, namanya hak kekayaan intelektual. Artinya seseorang mencari kita sembarang mencomok kan, artinya mereka ada apa hak kekayaan intelektual dan dilindungi undang-undang itu Bu, betul itu Bu. Ya, itu tegurannya langsung dari si pembuat si Bu Umi tadi. Nanti kan dari YouTube-nya biasanya YouTube itu kan mesti menyaring secara otomatis video, semua video yang sudah ada monetisasi biasanya sudah ada apa filternya biasanya. Saat kita ngunggah Pak biasanya ini sih video ini ada hak patennya enggak, itu ada pilihan Pak. Ya Bu, ada yang pernah bayar Bu, misalnya bayar setiap bulan misalnya 60.000 baru bebas make, ada Bu. Oh itu aplikasi kali Pak, bukan YouTube Pak, itu aplikasi Pak. Musik Bu. Oh musik. Musik YouTube Bu, musik YouTube Bu. Musik YouTube yang berbayar ada. Ada Bu, ada. Kalau kita membayar setiap bulannya kita berhak memakai Bu. Pokoknya selama videonya ada tiap bulan kita bayar. Nah, kalau 60.000 per kali 1 tahun itu berapa itu? Ya di situ masalahnya Bu. Kita kan nggak mungkin sanggup membayar tiap bulan 60.000. 60.000 kali 1 tahun. Kalau dipakai seumur hidup tiap bulan kita berapa harus bayar. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, dihitung sendiri. Baik, seperti itu Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Maaf tadi tidak melihat Bapak Resen. Silakan Bunda Umi. Baik. Saya nggak fokus ini. Bunda soalnya sinyalnya lagi ini Bun. Biasa di tempat saya lagi trouble gitu. Oh iya. Oke, ini ada lagi. Ada yang resen lagi nih? Ada yang resen. Bunda Tulus kan tadi udah ya. Sekarang udah. Apa ya AB Haidar sebentar. Halo. Ya halo. Halo Bapak. Selamat malam. Malam. Silakan Bapak pertanyaannya. Saya sih sebenarnya mau menambahkan aja boleh boleh Pak. Ya. Mengenai hak cipta itu tadi. Sebetulnya kalau untuk YouTube
itu sebetulnya bisa di-report langsung oleh kita tanpa harus menegur orangnya. Satu. Kedua, apabila kita menggunakan musik, itu alangkah baiknya kita meminta izin ke ke pembuatnya atau misalkan bisa ke produsernya atau gimana. Karena itu yang biasa saya lakukan ke anak-anak saya ketika mereka harus membuat video, mereka harus minta izin dulu walaupun itu adalah musisi asing gitu. Mereka bisa kirim by email dan itu mereka akan balas kok. Mereka akan balas mengizinkan. Jadi ketika kita menggunakan musik mereka, kita masukkan di kredit, kita kasih note bahwa ini sudah diizinkan. Bahkan kalau di YouTube saya sendiri, ketika saya upload video buatan murid saya meminta izin dulu kepada mereka untuk dipublikasikan. Apabila di dalamnya itu ada orang lain selain mereka, ya itu juga saya harus minta izin dulu daripada mereka. Karena larinya nanti ketika ada salah satu dari mereka mereport, ya jatuhnya kita akan di-ban oleh YouTube, itu aja. Itu sih yang harus diperhatikan gitu, terutama untuk penggunaan musik sih. Itu agak ketat banget karena YouTube sendiri kalau tidak di-report dia akan membiarkan. Intinya kita harus report juga gitu. Walaupun ada filtering itu cuman pengaturan umur aja. Ketika umur itu dimasukkan, oke sesuai, mereka akan cek sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya akan bisa dipublish, seperti itu sih. Mungkin itu aja sih tambahan. Baik, terima kasih Bapak tambahannya ya, menambah masuk. Bagus ya Pak Haidar. Terima kasih tambahannya itu sangat bermanfaat tadi, belum terjawab soalnya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya, sama Bu. Silakan Umi. Dan YouTuber asli itu Pak Haidar berarti. Iya. Baik Bun, kayaknya sudah ini ya. Ada di Q&A, ada dari Bu Sri Sunarni. Nah, ini saudara saya sekaligus teman saya di MTSN 6 Pasuruan. Bu Keket, anak-anak Satgas P4GN kan punya banyak video hasil rekaman video sendiri. Untuk upload ke YouTube, harus ke alamat YouTube apa dan biar aman bagaimana cara upload ke YouTube-nya gitu. Monggo Bun, dijawab Bun. Buatan sendiri kan ya? Kalau buatan sendiri mah aman ya Bun? Aman. Tadi pokoknya musiknya tadi sudah dikasih kredit itu seperti jawabannya Pak Haidar itu ya. Kredit itu kayak apa? Kredit itu ya musik ini dinyanyikan oleh ini penciptanya ini. Oh, pokoknya dijelasin di ini ya, di deskripsi videonya. Iya. Sama email dulu sama tadi yang pemiliknya itu ya, produsernya. Oh, begitu. Kalau yang mau bebas ya Benson tadi. Benson ya. Baik. Mungkin itu Bu Sri Sunarni jawaban beliau. Jawaban dari Bunda Dwi Setiawati. Kurang kopi kayaknya nih. Iya, udah mulai blank ini Bun. Ini jam berapa sih? Baru jam 21 21 mungkin itu kurang belum. Belum juga midnight kok. Belum. Ada lagi ini Bun. Sebentar saya cari-cari. Saya cari ini. Ada dari Ibu Hafsah. Yang mana linknya Bun? Oh, linknya sudah kami share Bapak Ibu di room chat. Silakan untuk link absen. Langsung Bapak Ibu di all panelists atau di everyone ya. Silakan dicek Bapak Ibu untuk link presensi. Kemudian link materi juga kami sudah share di room chat. Silakan dicek. Ini ada Pak Pak Pungguwanto, sampun. Ada Bu Titut Ulandari, mohon share link absensi. Oh, sudah Ibu? Bu Keket, bentar. Dalam Q&A. Kemarin saya kan melihat itu ya, kemarin yang sayembara lomba video pembelajaran yang menang itu yang dari biologi itu videonya sangat sederhana sebenarnya, tapi hasil kalian sendiri bagus itu. Coba di-share apa itu videonya. Yang dari IPA itu bagus sekali, sederhana tapi mengena dari materi pembelajaran. Ya, jadi durasinya cuma 3 menit saja tapi bermakna sekali. Jadi hasil karya sendiri namun bermakna itu ya.
Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya videonya sangat sederhana, takutnya enggak dipakai, itu ternyata enggak. Jadi enggak usah apa itu istilahnya video yang original itu kalau hasil karya sendiri itu lebih manis menurut saya. Betul. Apalagi kalau hasil karya kita itu kan sesuai dengan kreativitas kita sendiri ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo berkarya. Mungkin itu Bun, untuk di Q&A sudah saya baca semua. Oke. Tadi dari Bu Sri Sunarni sudah tadi apa perlu dibacakan lagi nih closing statement-nya dari Bunda Dwi Setiawati, diulangi lagi. Ya. Jangan malu untuk belajar, saya pun belajar terus ya Bapak Ibu ya. Saya belajar membuat video dari yang sederhana, kita belajar, kita mencoba, kemudian dengan dengan mengikuti panduan, dengan mengikuti aturan, nanti kita akan menjadi profesional pasti. Ya, jadi kita ini sekarang ini masih tahapan belajar. Untuk yang sudah profesional ya sudah profesional. Jadi jangan malu untuk membuat karya, walaupun karyanya itu sangat sederhana, itu saja. Ya, karyaku ya Bu ya. Sederhana ya. banget. Sederhana. Saya lagi tambah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah Gelora Jawa Timur edisi ke-17 malam ini. Semoga semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau malam ini saya kurang fokus Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bunda cantik kita, Bunda Umi Tira Lestari sebagai host. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Umi Keke, terima kasih Bunda Dwi. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah kegiatan Gelora Jatim edisi ke-17 dengan judul Sumber Pembelajaran Terbuka untuk Pendidik, Creative Commons tentang literasi. Kita ketemu lagi setelah libur tahun baru di minggu kedua ya Bunda ya, sepertinya ya di minggu kedua. Kita ketemu lagi dengan suasana baru, dengan semangat baru. Saya Umi Tira Lestari dari Kota. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.